ya, karena kalau kita langsung pada kasus-kasus yang kita berikan rehabilitasi medik, mungkin kita tidak tahu tentang apa yang dimaksud dengan hemodinamika dan rehabilitasi. Ya, jadi ini ya. Jadi salah satu cabang ilmu kedokteran yang mempelajari penanganan kecacatan fisik akibat penyakit atau cedera yang mengenai sistem neuro, muskuloskeletal dan kardiorespirasi beserta gangguan psikososio-vokasional yang menyertainya. Jadi kenapa kita rehabilitasi termasuk yang paling kedokteran ya, karena memang kita itu menangani masalah kecacatan dari penyakit-penyakit yang menyerang ini ya, sistem-sistem ini. Jadi kita membantu mengatasi kecacatan fisiknya. Kemudian ini ya, dulu awalnya kalau kalian lihat ya, kita ada orang sakit langsung diobati, itu kan diobati. Kemudian berkembang untuk mencegah ya, jadi dengan memberikan penyuluhan, edukasi ya. Kemudian dari itu ada lagi upaya kesehatan berupa promotif ya. Kemudian terakhir ini adanya kondisi kecacatan, kita ada upaya kesehatan yang kita sebut dengan rehabilitasi. Iya, tujuannya ya. Tujuannya adalah pertama meniadakan keadaan cacat sebila mungkin. Yang kedua mengurangi keadaan cacat sebanyak mungkin. Yang ketiga melatih orang dengan sisa keadaan cacat badan untuk dapat hidup dan bekerja dengan apa yang tinggal padanya. Jadi contohnya gini ya. Jadi misalnya ada orang dengan lemah anggota gerak atas kanan misalnya. Dia misalnya MMT-nya 2 ya, manual muscle testingnya 2 kekuatannya. Terus kita coba kita lakukan terapi dengan latihan, kemudian kita lakukan elektrostimulasi ya, itu dia bisa naik dari bisa kembali normal. Berarti kan kita tujuannya adalah yang ini adalah keadaan cacat ya kan, berarti kan dia bisa kembali normal. Tapi ternyata setelah kita latih itu ternyata dia hanya naik jadi 3. Berarti kan kita ini ya hanya mengurangi keadaan cacat sebanyak mungkin ya, jadi kita tidak bisa memaksimalkan dia sampai kekuatannya MMT-nya jadi 5 kan gitu. Kemudian yang ketiga ini melatih orang dengan sisa keadaan cacat badan untuk dapat hidup dan bekerja dengan apa yang adanya. Jadi misalnya tangannya tuh ternyata udah kita latih, kita elektrostimulasi, ternyata masih 2. Sampai kita lakukan 2 kan susah, nggak bisa naik, nggak bisa gravitasi ya. Jadi kita melakukan substitusi dengan tangan yang kiri ya. Jadi kita melatih juga tangan kirinya. Jadi misalnya ini tidak misalnya cacat pun, jadi kita latih dengan yang sebelah kirinya ya. Jadi intinya kita membuat pasien itu supaya bisa mandiri dan supaya terjadi peningkatan kualitas hidup dari pasiennya. Kemudian ini ya, kalau kecacatan itu ada 3 ya, ada namanya impairment, ada disability dan ada handicap. Kalau yang impairment ini masalahnya di kelainan dari level organnya. Jadi kecacatannya dari level organ. Misalnya kita tidak bisa lihat jauh ya, kita harus pakai kacamata. Itu sudah termasuk impairment karena kita ada kecacatan dari sisi organnya. Ya, jadi organ mata. Ya, jadi kalau kita misalnya lihat jauh itu kita tidak bisa, berarti itu sudah termasuk impairment. Kemudian misalnya nyeri punggung, ya kan? Kita nyeri, kok nyeri punggungnya? Ya, itu sudah termasuk level organ, berarti itu sudah kecacatan di impairment-nya. Kemudian kalau disability yang kedua ini dia mengakibatkan gangguan dalam aktivitas kegiatan. Jadi misalnya ada pasien nyeri punggung, ya, dia tidak bisa melakukan nyapu, ngepel, ya kan? Karena punggungnya sakit kan, dia kan nyapu susah, ngepel susah. Nah itu sudah mulai mengganggu aktivitas sehari-harinya. Jadi itu biasanya sudah dalam level disability, ya, dalam level aktiviti dari levelnya. Kemudian kalau yang ketiga ini adalah handicap. Jadi di sini karena adanya impairment atau disability ini membatasi peranannya dalam lingkungan dan dalam sosial ya. Jadi misalnya gini, ada orang dengan amputasi ya kan, dia harus naik ke lantai 3 seperti ini ya, tidak ada lift ya kan, terus dia gimana, kan dia tidak bisa, berarti itu berarti membatasi dia dalam level handicap. Kemudian misalnya ada orang kena depresi ya, kan mukanya mencok ya, nah itu kan dia malu ya mau ketemu orang, nanti kalau orang ketemu pas tanya sakit apa ya, semua orang pikirnya sakit stroke, padahal kan dia cuma depresi ya kan. Nah itu gangguannya itu karena dia malu, jadi dia tidak mau ikut arisan, tidak mau ikut pertemuan lingkungan, dan itu sudah mengganggu dalam level lingkungan. Jadi ini sudah terganggu dalam level pendidikan.
dan perawat. Kita satu timnya itu sebenarnya kalau tim yang lengkap ya. Tapi mungkin tidak semua rumah sakit punya tim yang lengkap. Ini dokternya sama ya, melakukan anamnesa, pemeriksaan fisik, diagnosa, bikin program, ya. Kemudian kalau fisioterapi ini melakukan program yang dari dokter ini biasanya fisioterapi menggunakan alat-alat itu ya, yang terapi modalitas yang akan kita bicarakan nanti selanjutnya. Itu juga dia membantu dalam melatih pasien dalam motorik kasar ya. Jadi misalnya melatih pasien dari tidur ke duduk ke berdiri ke jalan ya. Itu termasuk dari tugasnya fisioterapi. Kalau ortesa atau okupasi terapi itu lebih mengarah ke motorik halus. Jadi misalnya tangannya lemah ya, jadi kan dia dilatih untuk memindahkan barang. Kalau sudah kekuatannya sudah lumayan ya, bisa memindahkan barang. Kemudian mengancingkan baju ya, itu tugas itu biasanya yang melakukan maksudnya itu adalah okupasi terapi. Ya. Jadi kemudian kalau yang terapi bicara ya, karena terapi bicara, jadi dia membantu kita dalam aktivitas yang berhubungan dengan bicara dan menelan ya. Jadi misalnya ada gangguan bicara, itu yang nanti bicara, atau gangguan menelan yang tidak bisa makan, nah itu juga terapi bicara. Kemudian kalau protesa, ini kalau kalian lihat ya, protesa itu adalah alat bantu ya. Protesa itu adalah alat pasu. Jadi tim kita tuh ada yang bisa membuat alat bantu dan alat pasu yang sesuai dengan kondisi pasien masing-masing dan disesuaikan dengan fitting dengan badannya masing-masing. Jadi kalau bikin itu biasanya individual ya, jadi harus sesuai dengan masing-masing individu. Kemudian untuk psikolog ya, ini membantu terapi suportif ya. Jadi misalnya ada pasien kecelakaan, tiba-tiba dia harus amputasi. Karena pasiennya depresi ya, karena dia langsung mendadak ya, karena tidak menyangka akan terjadi amputasi kan gitu kan. Jadi kita perlu memberikan terapi suportif kepada pasiennya, itu yang adalah tugas dari psikologi. Kemudian yang petugas sosial medis ya, atau pekerja sosial medis itu adalah tugasnya untuk memantau kondisi rumah pasien ya, dan juga untuk membantu dalam sisi ekonomi ya. Kalau dulu karena belum ada BPJS ya, jadi dia bisa mencarikan dana atau mengusahakan kayak Jamkesmas zaman dulu ya, jadi jaminan kesehatan masyarakat itu. Tapi kalau sekarang kan mungkin sudah ditanggung BPJS, mungkin sudah tidak terlalu ya. Tapi kalau untuk kondisi rumah kan perlu dipantau. Jadi misalnya gini, pasien dengan kursi roda ya, pada waktu juri dengan kursi roda, kita tugas sosial medis harus ke rumahnya ya, harus tahu lihat, rumahnya tuh bisa nggak pakai kursi roda. Ternyata rumahnya naik turun, terus tidak rata, kan nggak bisa pakai kursi roda. Nah itu harus dipantau. Nah itu yang harus ke rumah-rumah itu adalah petugas sosial medis ya. Itu termasuk misalnya ada pasien mengalami disabilitas, pulang ke rumah itu harus dilihat itu butuh apa. Misalnya ternyata pasien itu butuh krem atau butuh alat baru lain, nah itu adalah tugasnya dari petugas sosial medis. Kemudian yang ini perawat ya, kalau perawat tahu ya, karena ini membantu tugas dokter biasanya. Kemudian sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut ke terapi modalitas. Jadi terapi modalitas itu adalah modalitas terapi yang biasanya kita pakai ya. Ini nanti akan saya berikan satu buku ya. Nanti kalian bisa dibawa chipnya. Ini tentang terapi modalitas, ini kemarin yang bikin saya. Nanti bisa dibaca di sini ya. Nanti kita jelaskan sekilas ya di kuliah ini. Tapi kalian bisa baca di sini. Ini ada contoh-contoh soal juga. Jadi kalian bisa lihat kira-kira terapi apa yang bisa diberikan kepada pasien. Jadi kalau kita lihat ini terapi modalitas, ada yang terapi panas, terapi dingin, kemudian hidroterapi itu adalah terapi air, kemudian light terapi itu seperti laser ya, laser bisa intensity laser atau level laser, kemudian elektroterapi itu bisa TENS untuk mengurangi nyeri, atau NMNS itu untuk kontraksi otot, kemudian bisa traksi itu leher dan pinggang, kemudian bisa masas, dan yang paling baru ini ya ekstrakorporeal terapi itu terapi
sound wave dan microwave ini menggunakan gelombang elektromagnet. Kalau ultrasound menggunakan gelombang ultrasound menggunakan gelombang suara, ya. Jadi ini efeknya ya. Yang pasti terapi kita rata-rata untuk mengurangi nyeri, ya. Ini pasti ada obat, ada efeknya analgesiknya. Kemudian karena dia panas, pasti ada efeknya dia relaksasi otot ya, karena kan dia panas. Kemudian ada vasodilatasi, ya, pelebaran pembuluh darah. Kemudian ini ya tadi yang kalian sebutkan lampu merah, ya. Nah ini ya. Jadi setiap terapi kita rata-rata 20 sampai 30 menit kecuali ultrasound. Ultrasound itu dosisnya cuma 5 sampai 10 menit. Jadi ini kita berikan ya dengan kelihatan ya warnanya merah ya. Itu adalah terapi infrared. Kalau yang parameter ya ini biasanya kita pakai untuk area-area yang permukaannya irregular ya dan yang kecil ya, misalnya tangan, jari kaki, karena kan dia permukaannya tidak rata. Ya. Jadi kalau pakai parafin otomatis kan dia dicelupkan. Jadi kan bisa mencapai keseluruhan tangan kita. Gitu. Jadi bisa dipakai parafin ataupun ini ya. Jadi makanya ini untuk ini ya, magnet artritis kontraktor anak. Jadi rata-rata untuk ekstremitas yang di distal. Ini kalian bisa baca ini ya. Jadi dicelupkan ya, dicelupkan beberapa kali, terus kemudian supaya panasnya tidak menyebar ya, jadi dia masuk keluar sekitar 9-10 kali, terus didiamkan, dibungkus plastik, bungkus handuk, didiamkan. Ya. Kemudian yang sound wave diathermy ini ya, ini biasanya gramnya 2 ya. Kemudian ini tujuannya ya, yang pasti kondisi panas itu adalah inflamasi kronis. Kenapa? Inflamasi akut tidak boleh. Kenapa? Kalau inflamasi akut diberikan apa? Saya tahu. Inflamasi akut diberikan apa? Kalau temanmu ada yang jatuh tuh deh. Kalau temanmu ada yang jatuh terus kamu diemin aja. Temanmu jatuh, kesleo, terus kamu diemin aja. Dikasih apa? Dikasih apa? Dikasih apa? Dikasih apa? Diam aja, kalau kamu jatuh menang ya, udah gitu, nggak pergi gitu. Ya, dikasih apa? Kok ada yang dikasih apa? Kok gini? Kalau kamu jatuh, diemin aja. Oh, tidak dikasih apa-apa. Dia tahu dikasih apa? Dikasih apa? Dikasih apa? Ya dikasih es ya. Kalau ada yang jatuh ya, jangan lupa dikasih es ya. Jadi supaya dia prinsipnya gini ya. Kalau inflamasi itu terjadi apa? Vasodilatasi apa vasokonstriksi? Inflamasi. Vasodilatasi. Jadi kita supaya meredam vasodilatasi, kita harus berikan alat yang vasokonstriksi. Ya makanya kenapa kalau pas akut itu kita berikan terapi yang dingin ya, karena supaya menghentikan proses inflamasinya ya. Jadi jangan kayak orang-orang zaman dulu ya, kalau orang yang jatuh langsung kita berikan yang salep-salep panas gitu ya, jangan ya. Jadi kita sudah mulai tahu, jadi harus kita beri yang dingin. Kemudian ini ya, terapinya kalian bisa baca ya. Kemudian ini ABD ya, microwave diathermy. Kemudian ini ultrasound ya. Ini ultrasound seperti USG ya. Jadi kita berikan dengan cara juga seperti kayak USG ya. Jadi kita gerakkan ya pada area-area yang mungkin tidak terlalu besar ya kalau untuk ultrasound juga ya. Kemudian ini ya, kontraindikasinya ya. Ini akut itu tidak bisa ya. Kalau malignansi, kenapa? Alasannya. Kalau malignansi, kenapa tidak boleh terapi panas pada kasus malignansi? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kok di sini suka banget ya? Di sana kan suka banget ya? Di sini kok suka banget sih? Gimana? Malignansi ada yang tahu nggak malignansi? Kenapa? Alasannya? Kenapa tidak boleh pada malignansi? Kalau pasien cancer itu kan kemungkinan
berarti kan pelebaran pembuluh darah. Terus maksudnya kalian mau ngasih terapi panas supaya lebih cepat, ya, lebih cepat mengendap, ya, modelnya di atas, ya. Karena kalau malinasi kan dia kan pelebaran pembuluh darah, loh, ya. Ketika kita malinasi itu kan dia metastase. Kalau kita kasih panas dia pelebaran, berarti kan metastasenya kan tambah menyebar, kan gitu, ya kan? Kalian mau menyembuhkan atau mau mempercepat? Kasihan udah pada menderita gitu, terus dipercepat dikasih terapi panas, ya. Jadi kalau malinasi tidak boleh alasannya itu, ya. Kemudian yang bayi dan usia lanjut juga hati-hati, ya, karena kalau usia lanjut itu kan kadang-kadang ketika kita tanya dia jawabannya tidak panas, kurang panas, dipanasi kurang panas, sudah gitu nanti dia luka bakar, ya. Jadi lebih hati-hati. Kemudian ini, ya, ini caranya komplikasinya nih, ya, luka bakar, ya. Terus penderita kan juga hati-hati, ya. Makanya sering kita kalau di poli, ya, mesti kita tanyakan apa punya kanker, apa punya gula, dan itu alasannya karena dengan pemberian terapi modalitas kita. Dan terapi dingin tadi sudah dijelaskan, ya, karena dia vasokonstriksi, ya. Kemudian ini, ya, ini indikasinya untuk trauma akut, ya. Kemudian kalau kita indikasinya ini yang pengertian kalian dingin, ya, sedangkan kalian berikan dingin, ya. Kemudian salah satunya ini kalau trauma akut sekarang kita sebutnya PRES, ya, protection area press, icing, compression, elevation, ya. Kemudian kalau terapi air, contohnya apa? Terapi air hidroterapi contohnya apa? Ada yang tahu? Contohnya hidroterapi. Ada yang tahu nggak hidroterapi contohnya? Hah? Ada yang tahu juga hidroterapi? Apa contohnya? Ya pernah ada itu, ya pernah main. Hidroterapi air itu ya pernah renang itu loh, deh. Pernah renang itu ya air. Ya, pool terapi itu termasuk salah satu hidroterapi, ya, pool terapi, ya. Jadi kalau terapi air itu sebenarnya bisa kita berikan yang panas ataupun dingin, ya, karena kan tergantung dari kondisi masing-masing, ya. Ini jadi kita bisa berikan dengan pool terapi, bisa kerja sendiri. Kemudian terapi cahaya itu salah satu contohnya adalah laser, ya, low level laser terapi atau high laser sekarang. Ini kenapa laser ini dia bagus, ya, karena dia punya efek biostimulasi dan bioinhibisi. Jadi dia bisa menstimulasi body weight, bisa menginhibisi nyeri. Jadi dia punya fungsi dua. Jadi dia bagus untuk luka-luka itu dia bagus, ya, untuk mengurangi nyeri juga bagus. Ya, ini salah satu contohnya. Ini kalau kalian lihat ini kacamatanya ini ada panjang gelombangnya, ya, di sini, ya. Jadi harus khusus, ya. Jadi tidak bisa kacamata biasa yang dipakai, tapi kacamata dengan panjang gelombang. Ini, ya, jadi dia ini, ya, bisa untuk biomodulasi, biostimulasi sama inhibisi. Terus untuk terapi listrik, ya, kalau yang terkenal ini kan ada dua, ya. Ada yang namanya TENS, ada yang namanya MFPS. Kalau TENS ini biasanya kita pakai untuk mengurangi nyeri. Kalau yang ini neuromuscular effective stimulation ini kita pakai untuk mengurangi atrofi otot dan untuk meningkatkan kekuatan otot, ya. Ini alatnya, ya. Jadi TENS ini kita berikan di tempat yang nyeri. TENS itu ada dua, ada high TENS sama low TENS, ya. Kalau high TENS itu dia langsung memblok dari saraf-saraf nyerinya. Tapi kalau low TENS itu dia mengeluarkan endorfin. Endorfin kan fungsinya sama untuk mengurangi nyeri, jadi dia bisa nyerinya berkurang. Kalau ini yang MFPS, ya, ini diberikan untuk kontraksi otot, ya. Kita berikan contohnya. Ya, tapi di sini mungkin yang lainnya bisa dibaca di buku, ya. Seperti kayak massage, SWT, yaitu masih belum masuk, nanti bisa kalian baca di bukunya. Jika saya berikan CV-nya. Kemudian setelah terapi modalitas kita masuk ke terapi latihan.
terapi latihan itu ada terapi mobility exercise, itu salah satunya yang untuk fleksibilitas dari stretching. Fleksibilitas itu berdasarkan ROM ya. Nanti kan tadi udah belajar ya di skill lab ya masalah ROM ya. Kemudian ini strengthening exercise ya, kemudian endurance exercise, koordinasi dan skill, kemudian kecepatan ya speed training dan relaksasi exercise. Ini bagian besarnya exercise kira-kira seperti ini. Ada yang tahu bedanya antara strengthening dan endurance? Ada tahu ya? Bedanya strengthening dan endurance? Yang suka nge-gym dulu, yang suka nge-gym sama suka nge-gym. Ya, jadi kalau strengthening itu latihan penguatan ya. Jadi misalnya kita atau bisa ya kita gerakan itu kita bawa beban misalnya 1,5 kilo, 1 kilo, ya kan 1,5 kilo, 2 kilo itu strengthening. Tapi kalau endurance itu kita bebannya low minimal aja misalnya 1,5 kilo aja, tapi dia ulang-ulangan. Jadi yang diambil itu daya tahannya, karena dia repetitif kan. Jadi yang diambil berat. Jadi rumusnya itu ROM plus resisten itu kalau strengthening, kalau yang endurance itu ROM plus repetitif ya. Jadi bedanya itu ya. Jadi yang satunya ulang-ulang, yang satunya menambah bebannya ya, latihan penguatan. Jadi kalau yang mobility ini kan untuk ROM ya. Jadi kan ROM bisa aktif, aktif dan pasif ya. Saya kan udah diajarin di skill lab itu aktif sama pasif. Kalau aktif pasif tahu? Tahu nggak? Aktif kan yang kemarin ya kan dilakukan pasien sendiri, pasif kita yang gerakan. Kalau aktif pasif ada yang tahu? Ya, jadi kalau aktif pasif itu di sini adalah dia menggerakkan tapi kita bantu gitu. Jadi dia menggerakkan sendiri tapi kita bantu. Jadi tidak sama sekali tidak menggerakkan. Kayak pasif itu kan diam aja kita yang gerakin, tapi dia masih membantu gerakan tapi tetap kita bantu. Itu aktivasi ya. Jadi kalau ROM itu seperti biasa ya, sesuai ROM kita. Kalau stretching ini kan dia pegangan, jadi kita tarik sesuai sama lebih dari ROM-nya ya. Jadi misalnya ada pasien dengan keluhan stiffness ya toh, kemudian dia susah untuk fleksi maupun ekstensi. Nah itu kita latih dia misalnya hanya bisa sedikit aja, misalnya sampai segini, itu kita latih, kita tambah ini, itu kita stretching ya. Jadi kita regangkan ya, lebih dari ROM-nya kan gitu ya. Jadi ROM plus ya. Ini tadi yang kekuatan, ini tadi bisa isometrik, isotonik dan isokinetik. Jadi tahu nggak dia isometrik, isotonik sama isokinetik ini? Kamu yang kecil tahu nggak? Tahu nggak? Tahu nggak? Apa bedanya isometrik, isotonik sama isokinetik? Ada yang tahu bedanya? Ya, jadi kalau isometrik ini dia tanpa menggerakkan sendi ya. Jadi misalnya latih quadricep itu cuma tekan aja gini, ini tanpa menggerakkan sendinya. Tapi kalau dia latihnya kan naik bergerak gini, itu maksudnya isotonik ya. Jadi kalau isotonik itu penguatan tapi dengan menggerakkan sendi. Kalau isometrik itu tanpa menggerakkan sendi ya. Kalau isokinetik itu ada sudut-sudutnya. Ya. Kemudian ini tadi ya, yang endurance ya, saya baca kan low intensity and repetition, ya kan? Jadi harus berulang-ulang. Nanti misalnya ergo cycle ya, naik sepeda ergo cycle itu kan kita ngambil bebannya minimal aja tapi berulang-ulang ya, itu sudah termasuk dari isotonik. Kemudian ini yang koordinasi ya sama skill ya. Contohnya ini ya, frame exercise. Jadi frame exercise itu seperti kita bikinkan foot ya, kaki itu ya, bentuk kaki, terus kemudian pasiennya disuruh ikutin bentuk kaki itu untuk melatih koordinasi ya. Nah, itu contohnya. Kalau yang ini kecepatan, jangan untuk peningkatan kecepatan aja. Kalau yang ini, kemudian ini kalau ini untuk mengontrol pernapasan ya. Jadi salah satunya adalah relaksasi ya. Dari relaksasi yang salah satunya adalah
dikeluarkan lewat mulut, itu salah satu teknik relaksasi. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada kita masuk orkesa ya. Dalam sayang absen. Ya, jadi intinya kita bisa memberikan pasien tapi modalitas bisa, latihan bisa, kemudian alat bantu, alat palsu juga kita bisa ya. Jadi kalau untuk protesa ini sebenarnya saya berikan tuh supaya just dulu aja sih, supaya kalian tahu sih. Jadi apa aja yang bisa kita berikan di rehapedik ya. Jadi kalian tidak usah terlalu banyak ini ngapalin juga karena ini terlalu ini ya spesifik sebenarnya. Jadi ini kita bisa bikin ya dari atas, ya kan? Ini protesa ya, alat bantu. Kemudian yang ini adalah protesa atau alat palsu. Ya, untuk protesa sendiri itu bisa kita bikin dari atas ya, dari leher sampai kaki ya. Jadi dari atas, ya kan, sampai kaki itu kita bisa bikin protesa. Ya, tergantung kondisinya pasien. Ini ya tujuannya dia bisa untuk support, bisa untuk mengoreksi deformitas, ya, juga bisa untuk memindahkan beban. Ini kayak proses ya, memindahkan beban. Ini ada yang baca ya, jadi harus yang ringan, kemudian secara kosmetik bisa diterima, dia bisa dibersihkan, ya. Kemudian ini ya, bisa bahannya bisa jadi ini ya. Kemudian salah satu ini spinal orthosis ya. Ini ada yang rigid, ya, ada yang korset. Korset itu biasanya kita sebutnya dengan semi rigid ya. Ini yang rigid. Ini bisa cervical orthosis, thoracolumbosa orthosis, cervical thoracolumbosa orthosis ya. Ini kalian yang tahu, kita kasih contohnya. Ini soft cervical collar, ini biasanya untuk remainder ya, untuk pasien-pasien yang dia mengalami nyeri leher tapi masih masih belum ada masalah di lehernya ya. Jadi kita kasih remainder supaya tidak terlalu posisinya terlalu fleksi ataupun ekstensi ya. Jadi terlalu dalam ataupun terlalu dingin ya. Nah ini ya. Kemudian kalau yang Thomas ini itu dia semi rigid, jadi sudah ada penyangganya yang dari plastik ini. Jadi biasanya kasus-kasus yang cervical syndrome biasanya kita berikan adalah Thomas collar. Ya kemarin kan kalian waktu sekilas kan belajar tentang ini ya, decompression sama compression sama distortion ya. Nah, itu kan pada kasus cervical syndrome itu biasanya kita bisa berikan adalah semi rigid ya. Nah ini kita diberi ini biasanya dipakai untuk kasus-kasus yang di GD ya. Karena takut curiga ada fraktur ya, jadi kita berikan dengan ya. Ini yang semi stelo signifikan mandibular immobilization. Siapa yang mau mati? Somi. Ada yang mau pakai enggak? Somi. Nah ini kosong, ini juga lebih. Ini kelainannya sampai bawah dan jadi bentuknya gini ya. Ini bisa kosong jadi depan sama belakang tentang kayaknya ini besinya bisa kosong ya, ini kosong. Terus ini kineva ya, ini bisa dipakai juga, tapi di jarang sekarang sudah jarang ya. Nah ini halo, sama yang mau pakai halo. Ini saya
harus tarik ke atas, prinsipnya gitu. Tapi ini sekarang udah jarang pakai ini, pakainya yang modelnya kayak Boston atau MSO itu, jadi udah mulai jarang. Tapi ini waktu saya PPD Surabaya itu ada pasien anak-anak saya itu masih dikasih Velodin, masih ada yang mati waktu saya PPD kesini. Di sini yang MSO ya, karena namanya tumbuh sakral protesa, jadi ini hanya untuk area lumbung ya, tumbuh sakral ya. Jadi salah satu contohnya kalian bisa nanti lihat sendiri. Terus ini yang kaki. Jadi macam-macam ya kalau protesa anggota dan bawah ya. Jadi sepatu yang bagus itu sebenarnya tuh harus yang pakai tali, yang pakai tali. Ada yang pakai tali enggak? Ya. Jadi sepatu yang bagus itu sebenarnya harus yang pakai tali ya. Jadi tali yang terbuka kayak saya ini ya. Ini harus pakai yang tali ini ya. Kemudian juga harus ada tutupnya. Ya, karena itu menjaga kakinya itu supaya tidak kena sesuatu yang kena trauma dari luar. Jadi memang harus ditutup dan pakai tali itu supaya menyesuaikan kontur dari kaki kita ya. Terus ini ada macam-macam ya kelainannya kaki ya. Ini namanya jenis Brownsville ya. Ini dipakai pada kasus-kasus CTV. Jadi pada kasus CTV pada bayi yang berlahir kan kakinya equinovarus kakinya ya kan. Kemudian yang equinovarus itu biasanya kan sama dokter ortopedi kan dikasih serial casting di gips. Nanti kalau selesai dari serial casting masih kurang bagus itu biasanya kita pakai jenis Brownsville ini ya. Ini bisa diatur sudut-sudutnya soalnya ya. Kemudian yang ini untuk sepatu untuk diabetes ya. Jadi kita bisa bikinkan sepatu dari bayi yaitu sampai orang tua ya. Gitu ya. Terus ini aku ini ada masalah di ankle-nya ya kan. Ini bisa kita berikan yang model biasa maupun yang model kekinian ya. Yang pertanyaan ya, kalau perempuan pink, kalau laki-laki blue, ya kan? Nah, kalau ini kamu ya itu dipakai ya, itu pada kasus-kasus seperti rickets, ya rickettsia. Ada yang tahu tentang rickettsia? Tahu nggak rickets? Saya tahu nggak rickets? Nggak tahu. Rickettsia itu rakitis loh. Jadi dia itu genumnya tuh bagus ya, bagus ya. Jadi kita koreksi lututnya supaya karena dia bagus ya. Karena ini kan kemarin waktu skillet itu kan hanya cuma tahu ini girovalgus kan gitu. Cuma kan kalau ada kasusnya kan baru tahu itu kalau dikasih dia bentuknya X ya. Itu bisa kita bantu dengan pemakaian kaku. Kemudian yang ini protesa, jadi biasanya untuk kasus-kasus osteoartritis ya. Ini ada besinya ya, di medial sama lateral dari genumnya ada besinya. Terus ini ada yang bolong lubang ininya. Tujuannya buat apa lubangnya? Ada yang tahu? Tujuannya buat apa lubangnya? Nggak tahu dah? Hah? Buat tekuk? Bisa buat tekuk loh. Nah itu kan besinya bisa putar. Ada rotasi, ada apa? Ada engselnya. Hah? Buat apa? Buat apa? Buat apa? Kalau yang semester sebelumnya itu jawabannya buat mises, katanya buat mises. Tahu nggak yang mises? Yang bukan orang Jawa nggak tahu kali mises. Tahu mises? Ya, supaya perputaran itu loh, perputaran udara. Ya. Aslinya ini lubangnya ini untuk memegang patelanya. Jadi supaya patelanya itu dipegang, gitu. Karena kan fungsinya kan untuk imobilisasi kan, jadi patelanya itu dipegang ya. Jadi bukan buat mises ya. Ini yang aku ya. Ini biasanya pada kasus polio ya. Pada kasus polio bisa kita berikan bakal
harian, maksudnya dia untuk siang hari itu bikinnya untuk up karena kan dia bisa pegang, ya kan. Tapi kalau untuk rest malam hari tidur itu bikin yang normal, ya kan, yang nol, posisinya nol, ya. Terus ini bisa pegang elbow-nya ya, ini elbow-nya, kalian cukup awas ya sih. Ini pegang shoulder-nya, ya. Jadi shoulder Vanessa ini ada kasus-kasus subluxasi shoulder ya. Jadi shoulder-nya melorot ya, subluxasi itu bisa kita pegang, kita tarik ke sini atau ke atasnya. Terus yang alat palsu ya, ini juga alat palsu ini sebenarnya bisa kita bikin dari anggota berat atas dan anggota berat bawah juga ya. Kayak ini ya, ini kan kaki ya, kaki ini jari-jari juga bisa ya. Ini yang asli yang mana? Yang kaki kanan atau kaki kiri? Kaki kanan atau kaki kirinya? Yang asli. Hah? Nah, ini ya, karena yang ini kan halus ya, ini ya. Ada kontur bentuk kakinya, jadi kita bisa bikin ya. Terus ini yang sam, ya toh bisa articulation, ya kan. Terus ini yang dia biloni, jadi di bawah lutut. Ini yang kanan apa yang kiri yang asli? Kaki kanan atau kaki kiri? Nah, ya. Ini kan soalnya kan ini ada bulky-nya ya. Ya, ini kan ada. Jadi kita bisa bikin mirip ya. Kalau ininya mirip ya. Ini yang hip ya, yang hip bisa kita berikan juga. Terus yang tangan, ya, tangan ini juga bisa ya. Jari-jari bisa ya kita bikinkan kayak selopong. Jadi nanti kita selopongkan gitu. Tapi ya tidak ada fungsinya, cuma untuk kosmetik aja. Kalian ini ya, yang ini itu kan kayak Captain Hook ya. Ini bisa berfungsi, bisa ngambil, bisa jepit, bisa ngambil makanan, bisa ini ya. Nih, kalau yang ini itu kosmetik bagus, tapi tidak bisa bergerak. Kalian pilih yang mana? Pilih yang mana? Yang berfungsi atau yang kosmetik? Yang asli. Ya, jadi ada beberapa pasien tuh pilih kadang tuh ada pilih yang ada yang pilih yang bisa untuk fungsi ya. Tapi ada dia maunya cuma kosmetik tuh ada juga. Ya. Yang ini juga ini kan bab elbow ya. Berarti kan di atas dari sendi sikunya, ya kan. Ini atau yang ini yang asli. Yang ini ya, karena dia ada konturnya ya, terutama sikunya nih, kalian lihat sikunya ada konturnya ya, ini kan ada di garis, ya. Ini yang shoulder bisa artikulasi kita juga bisa karena dia kalau dipotong di pas amputasinya pas shouldernya. Ya. Yang ini sama juga ya, yang ini ya. Ini kan kita bisa pakai yang Captain Hook atau yang secara kosmetik. Tapi di sini ada boleh ditanyakan sebelum kita masuk FBP dan osteoartritis. Ya, masuk FBP ya.
yang pakai sepatu tinggi. Kenapa kalau pakai sepatu tinggi bisa LBP? Kalian kenapa tidak tahu? Saya tahu loh, pakai sepatu tinggi kenapa bisa LBP? Tumpuannya tidak rata, dokter. Hah? Tumpuannya tidak rata. Tumpuannya tidak rata. Tapi kalau tumpuannya tidak rata terus kenapa? Jadi kalau pakai sepatu tinggi, high heels itu kan lebih dari 7 cm. Ya tadi, otomatis kan gini kan kaki kita. Dan badan kita itu kan otomatis ke depan kan. Kenapa ya kita mau jalan kayak gini ke depan gitu ya jalannya gini terus. Kan kita jalannya gini. Ya kan? Ya kan gini. Otomatis kan kita agak fleksi ke depan kan. Apa ya kita jalan kok fleksi terus gitu kan tidak mungkin kan. Kita jalannya kan pasti agak ekstensi gini kan. Nah itu menyebabkan punggung kita kan ketarik. Jadi kenapa alasannya itu bisa terjadi pada high heels ya. Kemudian alasannya kegemukan, kenapa kegemukan? Gemuk kenapa? Gemuk kok bisa nyebabkan LBP kenapa? Sampai tahu gemuk. Gemuk kenapa? Ada yang tahu nggak gemuk? Gemuk kenapa? Ya kurus-kurus itu kenapa alasannya kalau gemuk? Gemuk bisa LBP kenapa? Nggak tahu. Nah sini, ada yang tahu dari sini? Gemuk kenapa? Hah? Beban berat, ya benar. Beban berat terus kenapa? Beban di pinggang. Kalau beban berat itu yang sakit anggota berat bawah, lututnya. Ya penumpang ya, kalau gemuk kan yang sakit kan penumpangnya. Kalau osteoartritis iya. Tapi kalau LBP kenapa alasannya? Ada yang tahu nggak? Itu hubungannya sama titik pusat berat badan kita ya. Jadi kalau gemuk, terutama perut kita yang membesar ke depan, itu otomatis titik pusat berat badan kita itu akan berpindah tempat. Ya, jadi karena titik pusat berat badannya itu berpindah tempat, maka energi yang dikeluarkan punggung kita tuh lebih besar. Jadi makanya megangnya dari punggung ya. Itu alasannya di sana ya. Kemudian ini panjang tunganya tidak sama. Ini kan kemarin sudah kita lakukan ya. Kemarin ukur apa? Sekarang panjang tungga tidak sama ukur apa? Ada diskrepansi ya. Ukurnya apa? Ukurnya sama? Aparat leher ya. Jadi kalau panjang tungganya tidak sama kan otomatis ya punggungnya pasti sakit ya karena kan dia perbedaan tidak stabil, tidak simetris ya kanan dan kiri ya. Kemudian ini masalah ada kelainan tulang belakang contohnya ini ya. Propos dan lain-lain ya. Terus ini penanganannya kalau ada kasus dari punggung yang akut ya itu pasti istirahat ya, rest ya. Itu pertama kali adalah rest ya. Kemudian istirahat, rest ya. Terus kemudian ini latihannya ya. Latihannya kita ambil dari William Flexor exercise ya. William Flexor exercise itu prinsipnya dua ya, strengthening dan stretching ya. Ini prinsipnya adalah strengthening, menguatkan otot perut. Ini adalah partial sit up. Jadi partial murni itu kan tangannya sampai kaki ya, tapi ini kita hanya sampai lutut ya. Jadi ini namanya partial sit up. Ini untuk menguatkan otot perut. Terus yang kedua ini juga untuk menguatkan, ini namanya pelvic tilt. Jadi ini tangan kita ditaruh di perut untuk dorong perut ke bawah, tapi pantatnya ke atas. Ya ini namanya pelvic tilt. Ini tujuannya sama untuk menguatkan. Kemudian yang ini itu untuk menegangkan ya. Ini namanya knee to chest. Jadi dari lutut dia sampai ke dada ya. Knee to chest ya. Ini dari lutut ke dada. Ini tujuannya untuk meregangkan. Kemudian yang ini juga sama, ini meregangkan. Ini namanya finger tutu. Ya, jadi dari tangan ke jari kaki ya, namanya finger tutu. Kemudian yang ini biasanya jarang kita berikan untuk kasus-kasus lansia atau kalau jatuh ya. Ini namanya sprint position. Ya, jadi latihan kayak mau lari itu, jadi sprint position ya. Ini tidak kita berikan pada usia tua, nanti jatuh malah tambah penyakitnya nanti kita ya. Nah, ini juga kita jarang berikan. Takutnya kalau untuk tes aja boleh ya, tes ya. Ini adalah sit to stand, jadi duduk berdiri. Kalau ada orang tua kita lebih hati-hati. Kemudian yang berikutnya itu dengan obat ya. Obatnya biasanya kita berikan anti nyeri ya, SID, kemudian bisa kita berikan anti masa relaksan ya, anti spasmomotor. Kemudian untuk terapi modalitasnya itu kalian bisa lihat yang nanti kita jelaskan itu. Jadi ada beberapa ya kan. Jadi contohnya ya, ini kalau fase akut kita berikan terapi acute ya, tapi kalau fase kronis kita berikan
bidang rehabilitasi juga ya, massas. Kemudian ini adalah traksi ya, kita lakukan traksi dengan ini traksi pinggang. Beban di sini ya, dipegang ini di sini, kemudian kita tarik dengan alat ini. Kemudian yang ini otesanya, kalau namanya low back pain berarti kita berikan di area tubuh sangkar otesa, yang kita berikan yang tubuh sangkar otesa, tergantung masalahnya di mana. Kemudian ini yang pencegahan, ini bisa untuk berdiri, berjalan, duduk, tidur, dan olahraga. Ini mungkin kali yang penting ya, karena sekalian sebagai dokter umum harus tahu bagaimana memberikan edukasi kepada pasiennya. Ya ini posisi berdiri itu tidak boleh ya, duduk ke depan gitu ya, kira-kira kayak nempel gitu ya. Kemudian kalau berdiri terlalu lama itu salah satu kakinya dimajukan gitu. Jadi jangan posisinya tegak terus dua-dua gitu ya, tapi salah satu kakinya dimajukan. Kemudian ini ya, sama nih yang bungkuk sampai melorot bungkuk sama. Ya, jadi ini kalau bisa duduknya tadi ya, jadi ini 90 derajat. Kemudian ini juga 90 derajat. Jadi 90 derajat ya, kira-kira situ. Kalau duduk lama itu boleh dijengkangkan atau ditaruh di bantalan. Ya, kadang-kadang ada meja yang ada tempatnya tuh, itu bisa ditaruh di sana. Jadi kalau prinsip orang Jawa, kalau jenggang nggak sopan itu ya, tapi kalau dari sisi rehab itu malah nggak apa-apa. Jadi karena itu membuat otot tubuh kita lebih rileks ya. Tapi kalau biasanya orang Jawa ya, kan jenggang itu katanya tidak sopan ya. Tapi kalau ini dari sisi rehab itu bisa dipakai untuk merelaksasi otot-otot tubuhnya. Ya, ini sama ya, ini juga 90, ini juga 90 ya. Kira-kira duduknya gitu ya. Jadi jangan bungkuk ke depan, jangan melorot. Ya. Terus posisi tidur, ya kan jangan bantal terlalu tinggi ya. Jadi posisi tidur supaya rileks. Kalau telentang ditaruh bantal di bawah lutut. Kalau tengkurap ditaruh bantal di bawah perut. Kalau miring ditaruh di tengah-tengah seperti kayak guling. Ya. Nah ini yang penting ya, posisi bangun tidur, miring dulu, kakinya turun dulu, duduk dulu, baru berdiri. Sampai yang langsung melayu. Bangun dari tidur langsung melayu. Tanpa supaya mereka posisi duduknya supaya bangun tidurnya supaya aman, supaya tidak menyebabkan sakit. Kalau bekerja ya, ini nggak boleh ya, ini kan ambil barang nggak boleh. Jadi ini harus didekatkan, terus baru diambil. Ya. Kemudian ini juga ya, gini nggak boleh ya, jadi harus punggungnya ini lurus. Olahraga ya, ini paling bagus berenang. Kedua adalah naik sepeda, tapi punggungnya lurus. Ya, jangan naik sepeda yang punggungnya sepeda balap yang punggungnya depan ya, tapi harus punggungnya lurus. Kalau tidak bisa renang, tidak bisa naik sepeda, cukup jalan kaki aja. Ya. Ada mau ditanyakan tentang LKBP? Ya, ini yang terakhir ya dari kuliah saya ya. Begitu banyak kuliah dari yang awal sampai akhirnya tentang osteoartritis. Jadi kan kasus terbanyak kita itu adalah low back pain dan osteoartritis ya. Jadi makanya kenapa kita berikan sesuai dengan kasus yang banyak ditemukan di rumah sakit. Jadi kalau osteoartritis sendiri masalahnya di mana? Osteoartritis itu masalahnya di mana nih? Spesifiknya di mana osteoartritis itu? Di mananya? Sedih. Nah, sedihnya itu di mananya? Ya, jadi kalau osteoartritis itu spesifiknya di kaki lampunya. Ya, jadi ini dia mengenai kaki legs, ya, jadi mempengaruhi yang lain, ya kan? Ini paling banyak di sini knee, hip, hands. Knee, hip, hands, ya paling banyak itu ya. Ini kalau insidennya kali baca sendiri, ya jadi sampai sekarang itu memang sebenarnya belum diketahui ya. Hanya ada faktor risiko. Ya walaupun sudah ada banyak ininya ya, tapi masih belum diketahui secara jelas. Jadi ini salah satunya ya. Ini
ini ya penuaan karena ini ya karena dari kompetensinya. Kemudian karena trauma, ya kan? Karena obesitas ya tadi yang disebutkan. Kenapa kalau gemuk itu kena lutut ya? Karena 70% berat badan kita tuh ke lutut ya. Kemudian ini anatomi faktor ya, tadi ini ya rekten diskrepensi, kemudian ada paru sama valgus ya kan. Jadi dia akan menyebabkan gampang mudah terjadi osteoartritis. Ya. Kemudian ini yang normal ya, kalian bisa lihat sendiri ya, yang bermasalah ya osteoartritis. Ini jadi kita urusi ininya ya, nyerinya, kehilangan fungsinya sama kecacatannya. Kita urusin di situ ya. Jadi kita tujuannya untuk mengurangi nyeri, mempertahankan mobilitas dan meminimalkan kecacatan. Ini kalau kalian baca ya, OA ini itu paling banyak itu ini ya, ini nyeri sendi dan osteofit, terus ada kaku sendi kurang dari 30 menit atau morbid stiffness, umur lebih dari 50 tahun dan gravitasi ya. Ini yang biasanya kita pakai ya, di antara kalian yang ini tapi yang paling banyak kami ini. Karena untuk panggul kalian bisa baca, tangan bisa dibaca. Kemudian ini untuk treatmentnya yang kira-kira seperti ini garis besarnya, nanti kita bahas di belakang. Edukasi jangan lupa ya, harus memberikan edukasi pada pasien ya. Edukasinya apa? Kalau pasien OA, ada yang tahu? Jadi konservasi sendi ya. Jadi bagaimana menjaga supaya sendinya itu kalau tidak tambah lebih berat. Contohnya kalau ke belakang atau BAB, BAK itu harus duduk atau tidak boleh jongkok, karena jongkok itu dia fraksi maksimal kena berat badan ya, contohnya kayak gitu. Kemudian kalau naik turun tangga, kalau yang sakit kanan, yang naik kanan apa kiri dulu? Naik turun tangga, kalau yang sakit kanan, yang naik itu kanan dulu apa kiri dulu? Kalau naik tangga? Hah? Kiri? Kiri sana kanan. Kanan. Kalau turun di mana? Ini dia versi kiri terus, naik kiri, turun kiri, dia kiri terus dia. Jadi kalau naik itu yang sehat dulu ya. Jadi kalau kita naik itu kita yang sehat ya. Kalau naik menghadap yang di atas itu yang sehat dulu. Ya kan? Ya, gitu. Kalau turun, ya kalau turun itu yang sakit dulu ya. Jadi kalau naik itu kita naik gini, ya kan? Nah itu yang sehat dulu. Karena begitu naik itu ini tumpuan, karena ini naik. Ya kalau turun kan, ya turun gini kan, ya ini langsung ini ya. Jadi kalau naik itu yang sehat. Itu salah satu konservasi sendi ya. Ini obesitas kontrol ya. Jadi kalau lebih dari 50% dari badan itu baru ada perubahan secara klinis ya. Jadi kalau turun cuma 1 kilo itu udah berguna nih, ya kan? Ya kan? Kalau berat badannya berapa? Berat badannya 80 kilo, turunnya 1 kilo, kan berapa persen cumaan? Ya kan? Jadi harus lebih dari 5% ini yang menentukan dia ada kliniknya otomatisnya kelihatan ya. Ini penurunan ini ya disesuaikan sama berat badan masing-masing sih. Di termoterapi tadi ya sudah kita sebutkan, ya konterapi. Ini contohnya ya, ini adalah kolpek ya. Next ya, terlepas aku kita punya kolpek. Yang ini kayu itu kayak uang ya, seperti kayak disemprot gitu ya. Nah, coba tadi saya juga tanya di kelas sana, ini caranya bikin video kan, fotonya ini gimana? Kayak gitu. Karena saya foto kayu saya tuh nggak bisa keluar uangnya ini tuh. Gimana caranya fotonya ini? Kok bisa keluar uangnya? Aslinya itu kan memang keluar nih, maksudnya kalau kita semprotkan itu tidak kelihatan, tapi rasanya tuh dia keluar kayak ada uapnya gitu. Tapi di foto tuh kok bisa keluar gitu. Tapi kalau diedit ya, tapi kok dia bisa kesini tuh kok bisa dari ini ya? Tuh. Oke, ini apa tuh? Pakai lagi. Ini ya, ini kan kemarin kita udah bahas ya. Jadi tadi panas ini tadi ya, ada yang superficial, ada yang dalam. Nanti kan kita bahas. Jadi ini ya, satu ya, para kirbat ya. Jadi ini pada OA gen, ya, OA gen, kanan tangan itu kita kasihnya adalah para kirbat atau ultrasound.
SBD kontra kanan, jadi karena di seberangan itu kontra, ya. Kemudian bisa kita berikan microbabiotherapy ini pada OA shoulder, ya. Ini kita bisa berikan ultrasound pada knee, ya. Ini pada lutut juga. Ya. Ultrasonnya kita berikan seperti ini. Ini bisa tahu. Ini kan areanya kan tidak terlalu lebar, kayak lutut kan bisa. Ya. Terus ini TENS, ya. Ini kita bisa berikan kalau di osteoartritis ya di area nyerinya, yang kanan kiri atau atas bawah boleh, atau depan belakang boleh. Ya. Kemudian ini efeknya ya. Jadi yang ini itu adalah efek hand tense, ya. Sedangkan yang endorfin itu adalah efek dari low tense. Ya, ini extra sound wave, ini yang baru ya, nanti gelombang 7, jadi ini kita berikan ini ya, dilanjutkan ini. Ini kemarin ada penelitian tuh apakah SBT ini bisa untuk mengurangi osteofit. Itu ada penelitiannya. Cuma kelihatannya tuh hasilnya juga belum signifikan, karena kalau untuk mengurangi tekanan yang spur pada tumit itu kan sebenarnya bagus hasilnya. Tapi kalau pada lutut ini dia belum banyak penelitian sih, tapi ada satu penelitian kayaknya dia bisa mengurangi osteofit. Karena kan ini terapinya seperti kayak peluru gitu, jadi seperti kayak ditembakkan, jadi seperti kayak ditembak gitu. Ini yang latihannya, ya tadi kan sudah kita jelaskan ya. Jadi tujuannya untuk RM meningkatkan kekuatan, kemudian memperbaiki kesehatan secara keseluruhan. Ya, ini ya, ini tadi yang kita jelaskan ya. Jadi ini isometrik jadi hanya menekan aja. Jadi dikasih bantalan di bawah lutut, ya kan ini hanya menekan aja isometrik. Kalau ini isotonik ya, jadi dia menggunakan kakinya. Jadi dia isotonik. Kalau ini isotonik dia menggunakan alat. Ini alatnya kita sebut dengan quadriceps band atau inclinable. Ya. Kalau ini ego cycle, ya kan? Kemudian ini latihan yang dikerjakan oleh terapis kita, jadi bisa kita kerjakan secara mandiri atau dengan bantuan terapis ya. Ini dengan fisioterapi ini untuk fleksi dan juga untuk ekstensi bisa dibantu. Ya. Kemudian untuk tangan ini kan yang bisa latihan lihat ya, latihannya sendiri untuk tangan kalau lahir, ya bisa latihan untuk tangan. Ini juga bisa menggunakan ini ya, malam atau rangkul ya, jadi bisa untuk latihan situ. Kalau di tempat kita di rehab medik kita biasanya yang melakukan kita bantu dengan okupasi terapi untuk melakukan tangannya latihan. Nah, TPN juga ya, ini sering dipakai sekarang ya, ini bisa kita berikan TPN di sini untuk imobilisasi sementara ya, tapi dia fungsinya ya beda sama bris ya. Kalau bris itu kan dia bisa memindahkan tekanan gitu, tapi kalau ini kan tidak bisa memindahkan tekanan ya, tapi paling tidak untuk membatasi imobilisasi ilmunya, lututnya ya. Ini OT-nya tadi ya, jadi kalian bisa lihat ini yang untuk hip, gitu. Ini yang untuk knee ya tadi ya. Tadi ada ini yang OT kanan kiri ada besinya nih, ada besinya. Sudah ini kan juga ada besinya. Itu tujuannya adalah untuk memindahkan bebannya tubuh kita itu langsung ke kaki. Jadi di tempatnya di lututnya kita tuh agak bebannya berkurang karena dibantu oleh besi kanan kirinya itu yang menumpu ya, yang mendapatkan tekanan. Sini yang tangan ya, kalian lihat bisa ya, tangan itu juga bisa dipikirkan protesa juga kan gitu. Tergantung areanya, kalau ini kan area ini MCT di sini, ya kan. Kalau ini kan area jari-jari, itu bisa kita berikan tergantung dari kondisi tangan, kondisi kelainan masing-masing pasiennya. Obatnya ya kalian bisa lihat, kalian bisa